Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agozia Ilzarona Afkarina, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik 5 pada bagian aksi nyata dalam mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Pada pertanyaan pertama, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Nah, menurut saya, refleksivitas merupakan kemampuan refleksi diri yang memungkinkan untuk berteori mengenai diri berdasarkan pengalaman. Nah, tujuan dari reflektivitas ini agar ketika merefleksikan diri bisa memposisikan di luar diri, sehingga bisa melihat diri sendiri. Nah, maksudnya ketika kita memposisikan di luar diri, maka kita bisa melihat mana bagian yang perlu kita refleksi atau kita perbaiki untuk kedepannya. Selain itu, keterampilan refleksivitas diri dapat membantu pendidik menetapkan tujuan dan mengukur kemajuan diri guna meningkatkan efektivitas mengajar. Melalui refleksivitas tersebut, maka pendidik akan menemukan kekurangan dalam praktik mengajar, sehingga setelah mengetahui kekurangan dan evaluasi tersebut, dapat menjadi bahan refleksi diri untuk menyusun materi dan diaplikasikan ketika mengajar. Nah, sehingga refleksivitas bagi pendidik sangat dibutuhkan agar pendidik sendiri dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saat mereka mengajar. Nah, yang selanjutnya ada fungsi refleksivitas. Kegiatan refleksi diri merupakan kegiatan yang penting bagi guru. Salah satu manfaat bagi seorang guru ialah dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri, profesi, dan bagaimana mereka dapat menjadi guru yang efektif, efisien, dan membuat siswa berhasil dalam belajar. Refleksi diri memberikan kontribusi yang tinggi untuk membantu guru dalam upaya mengembangkan profesionalismenya. Dan dampak berikutnya tentu saja akan memberikan pengaruh yang positif terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas yang bermuara pada peningkatan kompetensi siswa. Nah, jadi refleksivitas ini secara tidak langsung juga berguna bagi peserta didik. Contohnya saja pada peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, sehingga guru yang melakukan kegiatan refleksi dapat membuat pengalaman mengajarnya semakin efektif, efisien, dan membuat peserta didiknya lebih paham mengenai materi yang dijelaskan. Nah, selanjutnya ada naratif literasi. Naratif literasi merupakan tulisan reflektif di mana seseorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi sering menjadi bagian dari tugas reflektif agar seseorang mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu seseorang untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa arti menjadi seorang yang literat. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Nah, menurut saya yakin bahwa naratif literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Sebab banyak manfaat yang saya dapatkan dari literasi, yakni berikut ada beberapa manfaat literasi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan saya dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat di beberapa media seperti buku, koran, serta media online yang lain. Yang kedua,
Literasi dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman saya dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Contohnya, saya membaca artikel mengenai kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, dengan berliterasi, saya dapat mengambil kesimpulan dari artikel yang saya baca tersebut. Nah, yang ketiga adalah dengan adanya literasi dapat meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Contohnya tadi, saya setelah membaca artikel mengenai kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, saya dapat memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis tersebut, seperti, mereview artikel yang telah saya baca, mungkin dari kelebihan serta kekurangan dari artikel tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu literasi dapat membantu saya dalam menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Nah, ketika saya suka berliterasi, maka saya akan mengetahui aktivitas atau kegiatan mana yang menurut saya itu baik atau tidak pada kehidupan pengalaman saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang calon guru, terdapat beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar. Beberapa langkah tersebut yakni yang pertama mendorong minat baca siswa dengan cara memberikan contoh sebagai pembaca yang aktif serta menyediakan akses keberagaman bahan bacaan yang menarik dan relevan. Yang kedua, mengadakan kegiatan literasi seperti klub buku, pertunjukan teater, atau festival sastra untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap literasi. Yang kedua, yakni melibatkan orang tua serta masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi, misalnya dengan mengadakan sesi membaca bersama atau lokakarya literasi untuk orang tua. Dan yang terakhir yakni mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam rencana pembelajaran untuk memastikan bahwa literasi menjadi bagian integral dari pembelajaran di kelas. Nah, di sini terdapat aksi nyata yang akan saya lakukan ketika menjadi seorang calon guru, yaitu yang pertama pada lingkungan fisik, di mana saya akan membuat pojok baca pada setiap kelas, sehingga peserta didik yang ada di kelas akan sering membaca dan tidak harus ke perpustakaan. Jika ada waktu kosong pada saat pembelajaran, maka mereka akan membaca buku yang berasal dari pojok baca tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan kelas kaya literasi. Nah, jadi peserta didik yang terdapat di kelas tersebut membuat karya-karya literasi seperti infografis, poster, dan lain sebagainya, lalu ditempelkan di dinding-dinding kelas, sehingga dinding kelas suasananya tidak sepi, namun ada karya-karya dari peserta didiknya. Yang selanjutnya membuat mading kelas, di mana membuat mading kelas ini bertujuan agar setiap kelas ini dapat mengorek informasi yang terkini mengenai yang ada di sekolahan dan ditempelkan pada mading kelas yang bertujuan untuk update informasi kepada peserta didik yang lain. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial afektif. Yang pertama ada membuat jurnal membaca. Jadi peserta didik membuat jurnal membaca terhadap buku bacaan yang telah mereka baca di pojok baca. Nah, jadi dapat diketahui bahwa ada peserta didik yang sudah membaca dan ada yang belum, seperti itu. Yang kedua ada pengumuman pemenang lomba literasi. Nah, jadi pada saat mengadakan lomba literasi hendaknya
terdapat pengumuman pemenang sehingga mereka merasa diakui oleh guru atau sekolahnya. Yang selanjutnya ada memajang foto siswa yang berprestasi. Nah, dengan memajang foto siswa yang berprestasi, maka dapat memotivasi siswa lain untuk melakukan gerakan literasi agar mereka juga dapat berprestasi seperti teman-teman yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan akademik, di mana di lingkungan akademik saya akan mengadakan lomba literasi sehingga peserta didik tidak hanya berliterasi saja, namun dengan adanya lomba-lomba literasi tersebut, maka peserta didik akan termotivasi untuk lebih menyukai literasi. Yang kedua adalah melaksanakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi saya akan mengadakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran saya dimulai, dan membaca berasal dari buku yang terdapat di pojok baca. Dan setelah membaca, mereka akan mengisi jurnal membaca untuk diserahkan kepada guru mereka. Nah, yang selanjutnya ada menambah buku atau sumber informasi di perpustakaan. Nah, dengan menambah buku atau sumber informasi di perpustakaan, peserta didik akan menambah wawasan serta informasi yang lain juga. Jadi tidak hanya terpaku pada satu sumber informasi saja, sehingga mereka akan berwawasan lebih luas. Yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan perpustakaan di daerah. Nah, untuk menambah informasi-informasi itu, selain di sekolah, saya juga akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah untuk membuat peserta didik saya ini lebih berwawasan luas dan tidak hanya terpaku di sekolah saja. Hal ini juga akan berdampak pada kebiasaan peserta didik. Nah, contohnya saja ketika liburan sekolah, maka peserta didik juga dapat mengunjungi perpustakaan daerah. Jadi mereka belajar tidak hanya di sekolah saja, namun juga di saat kapanpun dan dimanapun mereka dapat belajar. Contohnya di perpustakaan daerah, mereka membaca buku-buku fiksi maupun non-fiksi yang terdapat di perpustakaan tersebut. Nah, itulah beberapa jawaban dari naratif literasi yang berada pada aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Terima kasih sudah menyimak hasil presentasi tugas saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.